Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati memahami pandangan Dana Moneter Internasional atau IMF terkait proyeksi perekonomian dunia ke depan, termasuk banyak negara yang diperkirakan tumbuh lebih lambat dibandingkan tahun sebelumnya. At Bretton Woods, New Hampshire, delegates from 44 allied and associate countries arrived for the opening of the United Nations Monetary and Financial Conference. Tidak ada invasi, tidak ada pasukan bersenjata, tapi negara-negara ini jatuh satu persatu. Zambia, Ghana, Jamaika, bahkan Indonesia. Bukan karena perang, bukan karena kudeta, tapi karena satu hal yang tampaknya sederhana, utang. Di balik setiap krisis, setiap kebijakan penghematan yang menyakiti rakyat, dua nama terus muncul, IMF dan World Bank. Di permukaan, mereka datang menawarkan bantuan, menjanjikan stabilitas, pertumbuhan, dan pembangunan. Yang membuatnya lebih mengganggu, mereka tidak sekedar bermain dengan angka. Mereka bisa mempengaruhi siapa yang naik dan siapa yang harus turun. Mereka bisa menentukan harga kebutuhan pokok, bahkan bentuk ekonomi sebuah bangsa. Adalah tentang Yunani yang dinyatakan bangkrut karena tidak mampu membayar hutang sebanyak 22 triliun kepada Badan Keuangan Internasional atau IMF. Tapi bagaimana dua lembaga ini bisa sedemikian kuat? Dan apakah mereka benar-benar menolong? Atau justru menciptakan bentuk penjajahan yang baru yang tak kasat mata tapi jauh lebih dalam? Dalam video ini, kita akan menelusuri perjalanan IMF dan World Bank dalam mencengkram negara-negara miskin, bahkan hingga mengendalikan Indonesia untuk kepentingan segelintir elit dan suatu blok. Tahun 1944, Perang Dunia Kedua masih membara. Tapi di tengah api dan reruntuhan, 730 delegasi dari 44 negara justru duduk rapi di sebuah hotel mewah di Bretton Woods, New Hampshire. Mereka tak membawa senjata, melainkan pena dan proposal. Disinilah masa depan ekonomi dunia digambar, di atas meja sebuah konferensi yang dikenal sebagai konferensi Bretton Woods, bukan medan tempur. Dari konfederasi inilah lahir dua lembaga yang kelak membentuk wajah ekonomi global, International Monetary Fund atau IMF dan International Bank for Reconstruction and Development yang kelak menjadi World Bank. IMF dirancang untuk menjaga stabilitas mata uang dan membantu negara yang kesulitan membayar utang. Sementara World Bank ditugaskan membiayai pembangunan